Saudari-saudaraku yang terkasih, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 22 Juli. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita pesta Santa Maria Magdalena. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Maria Magdalena. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh selalu Kau bimbing, Kau lindungi. Ya Tuhan, berkatilah kami agar sepanjang hari ini kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan yang kami lakukan. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20, ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, peringatan Orang Kudus mendatangkan bagi kita rasa syukur karena hormat dan cinta bakti kepada Allah menjadi sangat nyata dan teladan bagi kita untuk mewujudkan dari hari ke hari. Santa Maria Magdalena yang hari ini kita peringati bersama menunjukkan kepada kita sisi pembalikan kehidupan
karena Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat yang menguasai hidupnya. Baginya, Yesus menjadi pembuka masa depan setelah dirinya dibebaskan dari 7 roh jahat yang membelenggu hidupnya. Hal ini yang membuat ia mengambil bagian dalam karya dan pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketergerakan hati dan pembalikan kehidupan karena dibebaskan dari kuasa kegelapan yang dilambangkan dengan 7 roh jahat, menawarkan kepada kita ajakan pembalikan hidup, sekaligus keterarahan pada cara hidup yang baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan teguh, Injil Yohanes menuliskan kesaksian keberanian Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena mengasihi Yesus dan terpikat pada warta kerajaan Allah yang diajarkan, sehingga juga menikmati kesatuan dengan yang dikasihi. Maka kasih diikuti sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur mendapatkan aneka kesaksian dan cara hidup dari para aktivis serta keluarga-keluarga, juga para imam dan religius yang mengalami sukacita dalam hidup sebagai saksi-saksi Injil. Seperti Santa Maria Magdalena, kita juga punya pengalaman-pengalaman hidup beriman kita masing-masing. Marilah kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya, yang terpapar COVID-19, diberikan kesembuhan, dan seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.